Perang tidak harus selalu melulu soal pistol, senapan, atau granat. Terkadang, perang pun dapat menghasilkan barang-barang berguna yang ternyata kita pakai hingga saat ini. Oleh karena itu, manusia pun juga menganggap perang sebagai penggerak peradaban ke arah yang lebih modern. Salah satu perang terbesar dan paling berdarah dalam sejarah peradaban umat manusia yaitu Perang Dunia Pertama, tahun 1914 hingga 1918, mengeluarkan banyak sekali penemuan-penemuan yang ternyata manusia pakai hingga saat ini. Nah, kali ini Top 5 akan membahas 5 penemuan dari Perang Dunia I yang dipakai hingga kini. Eits, tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Pertama, resleting. Kamu terkejut, ternyata selama ini tulisannya bukan resleting, melainkan resleting. Dan juga sudah diresmikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata resleting ditemukan pada masa Perang Dunia Pertama. Lebih jauh lagi, sebenarnya resleting telah dirancang paling awal pada 1691 oleh penemu mesin jahit asal Amerika Serikat, Elias Howe, dan telah melalui banyak revisi. Pada 1909, konsep resleting yang kita kenal sekarang akhirnya disempurnakan oleh Gideon Sandbeck, seorang insinyur Amerika Serikat kelahiran Swedia. Meskipun pada awalnya kalah pamor dibandingkan kancing, resleting akhirnya naik daun pada 1920-an setelah mulai dijahitkan pada baju pilot pesawat dan menjadi tren busana pada saat itu. Sandbeck pertama kali tidak menyebutnya sebagai zipper seperti sekarang, melainkan hookless fastener. Sebutan zipper muncul pada 1923 setelah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat, B.F. Goodrich, menjahit resleting tersebut pada model sepatu karetnya. Hingga saat ini beberapa benda pun tidak lepas dari peran resleting. Koper, tas, jaket, pokoknya banyak deh. Kedua, bank darah. Manusia memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Jika sembarangan donor darah akan terjadi penggumpalan. Para dokter zaman dahulu hampir tidak pernah melakukan prosedur transfusi darah pada tentara. Berbeda hasilnya jika darah tersebut diberi zat antikoagulan dan didinginkan agar awet hingga berhari-hari sehingga dapat ditransfusikan saat dibutuhkan. Gagasan tersebut adalah dasar di balik berdirinya bank darah. Ternyata Perang Dunia I adalah faktor pendorong utama dalam berdirinya bank darah pertama di dunia. Semua dimulai pada 1915 saat seorang letnan asal Kanada, Lawrence Bruce Robertson, membujuk Royal Army Medical Corps, bantuan medis untuk tentara Inggris agar melakukan transfusi darah untuk para tentara yang terluka. Hal tersebut dapat menyelamatkan nyawa para tentara yang sekarat. Lalu pada 1917, seorang peneliti medis dan tentara Amerika Serikat, Oswald Hope Robertson, menyuplai darah dari para tentara dan mendinginkannya dalam botol. Untuk mencegah penggumpalan darah, Robertson menggunakan sodium nitrat sebagai antikoagulan. Hasilnya hingga saat ini bank darah tidak hanya berguna bagi para tentara, namun bagi mereka yang membutuhkan. Tentunya jasa bank darah tidak lepas dari para pendonornya. Apakah kamu salah satunya? Ketiga, trench coat. Jadi tren masa kini ternyata penggunaan pertama kali trench coat bukan untuk tata busana, melainkan untuk militer. Lebih tepatnya untuk para tentara Inggris dan Prancis. Bahkan dua perusahaan tata busana saling klaim bahwa trench coat adalah penemuan mereka. Aquascutum mengklaim bahwa mereka sudah menemukan trench coat pada 1850-an. Sementara Burberry sudah mengirimkan desain untuk trench coat berbahan gabardine pada 1901 yang awalnya adalah desain jas hujan. Pada masa Perang Dunia I, tentara Inggris dan Prancis memiliki dua opsi pakaian perang berbahan wool, greatcoat dan British Swarm. Pada saat itu hanya pangkat Sersan Mayor 1 yang boleh menggunakan trench coat. Lebih sering menghabiskan waktu di dalam parit, trench coat menjadi opsi pakaian tentara populer pada saat itu karena bahannya lebih ringan daripada greatcoat dan British Swarm, dapat menahan dingin dan melindungi mereka dari hujan saat berlindung dari musuh di parit dibandingkan wool yang rentan basah. Oleh karena itulah pakaian ini disebut trench coat. Selain itu, trench coat juga didesain dengan tali bahu sebagai penanda pangkat dan lenja untuk menyimpan peta, pedang, dan perlengkapan lainnya. Pakaian ini mulai disorot sebagai tren busana pada akhir Perang Dunia I. Para tentara memutuskan untuk tetap menyimpan trench coat dan mengenakannya secara umum. Hingga saat ini trench coat tetap menjadi fashion statement bagi beberapa orang dikarenakan desainnya yang elegan, ala-ala vintage dan gagah. Harganya dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Keempat, baja tahan karat. Coba lihat garpu, sendok, dan pisau yang ada di rumahmu sekarang. Mereka terbuat dari bahan baja tahan karat atau stainless steel. Baja ringan ini digunakan untuk memproduksi peralatan makan hingga pesawat terbang.
Siapa sangka ternyata baja tahan karat mulai populer pada masa Perang Dunia I. Sebenarnya ide baja tahan karat sudah ada semenjak abad 18. Pada saat itu berbagai ilmuwan melihat bahwa baja campur kromium dapat menahan karat. Malah pada akhir 1890-an, seorang ilmuwan asal Jerman, Hans Goldschmidt, menggunakan teknik aluminotermik untuk menekan kandungan karbon pada campuran besi kromium, membuatnya lebih ringan. Akan tetapi penggunaan baja tahan karat pada Perang Dunia I lah yang membuatnya naik daun. Pada 1912, ahli metalurgi asal Inggris, Harry Brearley, tengah mencari bahan campuran baja untuk selongsong senapan agar lebih tahan karat dan tahan panas. Pokoknya bahan tersebut harus tahan lama digunakan pada senapan. Brearley akhirnya mencampur baja dengan kromium. Hasilnya baja tersebut jadi tahan karat. Sang ahli metalurgi kemudian menggunakan proses aluminotermik untuk mengurangi kandungan karbon pada besi krom tersebut. Dinamakan materi stick stainless steel pada 1915, koran The New York Times melansir penemuan tersebut. Pada saat ingin mendaftarkan paten untuk baja tahan karat tersebut, ternyata pada 1912 seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, Elwood Haynes, sudah mendaftarkan patennya terlebih dahulu. Apakah mereka langsung bermusuhan saat itu? Tidak, mereka memilih untuk berkongsi dan dengan menggalang dana dari para investor, mereka mendirikan American Stainless Steel Corporation. Hasilnya hingga saat ini baja tahan karat digunakan secara luas sebagai bahan pengganti peralatan makan hingga mesin pesawat. Kelima, arloji. Meluasnya pemakaian arloji di masyarakat sama kisahnya seperti penggunaan trench coat. Awalnya pada 1571, seorang bangsawan Inggris Robert Dudley memberikan sebuah jam tangan kepada Ratu Elizabeth I. Lalu pada 1806, istri Napoleon Bonaparte sekaligus permasyuri Prancis, Josephine de Beauharnais, juga menerima hadiah jam tangan. Jam tangan Josephine de Beauharnais akhirnya menjadi arloji tertua yang pernah ada. Sama seperti hak yang pertama kali didesain untuk para pria, maka arloji pada mulanya didesain untuk dipakai para kaum hawa. Para pria terutama tentara pada saat itu masih terikat dengan jam saku hingga akhir abad ke-19. Hal tersebut bertahan hingga Perang Dunia I. Para tentara Inggris kemudian mulai menyadari pentingnya sinkronisasi waktu pada peperangan. Akhirnya sebuah arloji dengan jarum glow in the dark dan kaca anti pecah pun diproduksi untuk para tentara. Diuji saat peperangan di Parit, arloji ternyata lebih efektif dibandingkan jam saku yang ribet untuk dikeluarkan. Setelah Perang Dunia I selesai, para tentara kemudian tetap mengenakan arloji tersebut sehari-hari. Masyarakat pun mengikuti tren tersebut hingga saat ini. Tidak hanya untuk menunjukkan waktu, sekarang arloji juga dianggap sebagai salah satu aspek busana penting untuk para pria. Perkembangan arloji juga tidak hanya bersifat analog, melainkan juga digital. Itulah beberapa penemuan-penemuan penting pada Perang Dunia I dan masih dipakai hingga kini. Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Thank you.